atau disebut juga dengan berpasangan, atau nama lainnya yaitu simple pair test. Untuk pengertian dari uji T dependen itu menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai nol. Kemudian di sini ada kriteria untuk data uji T dependen. Yang pertama itu data untuk tiap pasangan yang diuji dalam skala interval atau rasio. Di sini skala interval dan rasio ini merupakan kategori numerik. Kemudian yang kedua yaitu data distribusi itu harus normal. Kemudian untuk yang ketiga itu kedua data dependen diambil dari populasi yang sama. Nah, populasi yang sama ini merupakan keyword dari uji T dependen. Kemudian apa sih perbedaan dari uji T dependen dengan uji T independen? Perbedaannya yaitu kalau dependen itu kan lebih spesifiknya berpasangan atau juga bisa disebut dua data yang diambil dari satu sampel atau satu populasi yang sama. Kemudian untuk independennya itu tidak berpasangan, jadi menggunakan dua sampel yang diambil dari dua populasi yang berbeda. Kemudian di sini ada juga cara penggunaan uji T dependen. Itu ada 6 cara. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua untuk arahnya, yaitu one tile dan juga two tile. Yang one tile itu satu arah, hipotesisnya itu udah langsung tertuju. Kemudian untuk yang two tile atau dua arah itu ada atau tidaknya perubahan. Kemudian untuk yang kedua yaitu tentukan alfa. Kemudian yang ketiga itu tentukan daerah kritis dengan DF atau degree of freedom yaitu N-1. Kemudian yang keempat tentukan rumus T hitung yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kelima yaitu hitung rumus T hitung tersebut dan kemudian bandingkan besarannya antara T hitung dengan T tabel. Kemudian untuk yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan. Halo, kali ini aku akan membacakan contoh soal dari kelompok kami, yaitu data natrium urin pada tabel di bawah ini diperoleh pada 8 orang yang terdaftar dalam kelompok yang dibatasi natrium. Data dikumpul pada awal dan setelah 1 minggu konseling makanan. Nomor 1. Apa hipotesis yang tepat untuk menguji apakah konseling diet efektif dalam mengurangi asupan natrium selama periode 1 minggu, sebagaimana diukur dengan ekskresi natrium urin semalam? 2. Lakukan tes yang disebutkan dalam soal dan laporkan nilai T hitungnya. 3. Apakah ada perubahan kadar natrium pada urin setelah dilakukannya program diet tersebut dengan digunakan taraf alfa 0,1? Baik, di sini saya akan memberitahu rumus uji T dependen. Rumus uji T dependen yaitu ini bisa dilihat di sini. T sama dengan D bar per SC bagi akar N dan DF sama dengan N-1. Karena T adalah rumus uji T dependen, DF adalah degree of freedom, SD adalah standar defisiasi, D adalah rata-rata dari nilai D, N adalah jumlah populasi. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan alfa menggunakan T-tabel. Diketahui pada soal alfa sama dengan 10% jika dibulatkan menjadi 0,1. Lalu hipotesis yang digunakan yaitu hipotesis dua arah sesuai pada soal, sehingga alfa dibagi 2, yaitu alfa sama dengan 0,1 bagi 2 sama dengan 0,05. Untuk grafik yang digunakan yaitu grafik dengan dua batasan, yaitu batas kiri T tabel, negatif 1 dikurangi alfa bagi 2 dan batas kanan T tabel, 1 dikurangi alfa bagi 2, sehingga alfa sama dengan 1 dikurangi alfa bagi 2 sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Lalu
Ditentukan juga daerah kritis atau DF, yaitu N dikurangi 1 sama dengan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Lalu dapat dilihat pada tabel DF-nya 7 dan alfa 0,95, sehingga ditemukan 1,8946. Hai, oke, di sini aku akan menjelaskan tentang pembahasan soalnya. Yang pertama, kita akan nentuin yang namanya hipotesis. Di mana pada video sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bahwa hipotesis itu ada dua, yaitu H0 dan HA. H0 itu di mana jelas sudah dijelaskan juga bahwa mu1 sebelum dan sesudah mu2 itu akan hasilnya sama. Sedangkan di HA-nya hipotesis lawannya H1 tidak sama dengan mu2. Maka di situ dari soal sudah dijelaskan apakah ada pengaruh atau tidak. Maka di situ sudah pasti menggunakan dua arah. Oke, yang kedua, penentuan alfanya. Penentuan alfanya itu kita tahu di soal bahwa alfanya adalah 10%. Alfa 10%. Sudah diketahui bahwa dua arah, maka sudah dijawab juga dengan teman saya, maka alfa hasil terakhirnya 1,8946. Positif, negatif ya. Ada dua, karena dia batas. Oke, sekarang kita gambar dulu batasnya. Di sini H0 diterima, di sini H0 ditolak. Di sini batasnya yang sebelah sini negatif 1,896. Ini positif 1,8946. Oke, di sini kita lanjut ke T hitung. T hitungnya adalah TH sama dengan rata-rata D per SD dibagi akar N. Nah, kita harus tahu dulu SD itu seperti apa. SD sama dengan akar sigma D kuadrat min sigma D dalam kurung baru dikuadratin per N atau N min 1. Dimana lanjut hasilnya next. Di situ hasilnya bahwa D rata-rata ini udah diketahui ya, hasilnya itu 1,141. Ini diketahui dari tabel tadi. Tabel tadi itu kan D itu artinya adalah selisih antara sebelum dan sesudah. Antara sesudah dan sebelum diselisihkan, maka hasilnya sudah terlihat. Nanti dia akan totalnya berapa itu, maka D rata-rata. Jadi total dikurangi banyaknya N. Hasilnya ini. Oke, hasilnya kita lanjutkan. Perbedaan antara sigma D kuadrat negatif sigma D dalam kurung kuadrat adalah di sini kita tadi di tabel itu kan sudah jelas bahwa di situ ada D berapa dan D kuadrat berapa. Nanti di sini itu nanti dikuadratin. Misalkan sini B kuadrat gitu kan. Ini di jumlah, maka di sini hasilnya adalah sigma D kuadrat. Sedangkan yang di sini masih sigma D. Nah, ini itu masuknya di sini. Jadi, ini ini dulu, terus baru dikuadratin, baru negatif. Sedangkan ini hasilnya sudah ada. Jadi, semua masing-masing dikuadratin dulu. Oke, kita hapus dulu untuk pengertian itunya. Lanjut hasilnya untuk mempersingkat waktu, untuk sigma D-nya adalah 10,55,68 dikurangi 83,3569 dibagi 8 min 1. Nah, untuk mempersingkat langsung didapatkan hasilnya akar 972,9
3231 dibagi 8/7 sama dengan akar 17,36. Maka hasilnya 4,166. Oke, sudah didapatkan SD-nya ini, maka kita kembali lagi ke awal, ke T hitung. 4 adalah T hitungnya. T hitungnya tadi sudah diketahui bahwa D rata-rata itu kan tadi sudah ketahuan ya, D-nya berapa, terus ini jadi sigma D. Untuk mendapatkan D rata-rata itu di mana sigma D dibagi N. N itu jumlah total pesertanya berapa. Karena nanti baru didapatkan hasil D rata-rata. Oke, D rata-ratanya sudah diketahui. 1 dibagi SD-nya sudah diketahui 4,166 dibagi akar 8. Maka hasilnya 1,144 dibagi 1,66 akar 8 itu 2,282. Sorry, biar lebih jelas, 4,166 dibagi 2,282. Sudah ya, sudah. Sorry. 2,282. Maka hasilnya, biar nggak pusing, aku batasi. Hasilnya 0,07. Oke. Dari sini, ini kita sudah mendapatkan T hitung. T hitungnya 0,+0,07. Maka kita kembali lagi ke tabel berikut ini. Di grafik ini kita sudah mengetahui di mana batas-batas alfanya sudah diketahui. Jadi ini adalah T tabel yang didapatkan dari alfa yang sudah tertera di soal. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk batas-batasnya. Kita hapus dulu untuk bagian ini untuk tahu di mana batas-batasnya. Sini batasnya. Sini adalah 0. Nah, untuk soalnya tadi kan kita mendapatkan 0,07 positif. Maka dia terletak di sekitaran di sini. Nah, di sini adalah T hitungnya. Berapa? 0,07. Nah, dari hasil ini, dari grafik ini, kita bisa lihat nanti kesimpulannya akan diterangkan oleh teman saya. Dimana ingat, di sini adalah penerimaan H0 terima. Kalau yang di sini H0 tolak. Apabila dia berada di sini, di dalam lingkup H0 diterima, maka kesimpulannya tentu H0 itu diterima. Untuk literasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan dari soal di atas. Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil UJT terletak pada daerah penerimaan HO sehingga HA ditolak. Dan mendapatkan kesimpulan tidak ada kadar natrium pada urin yang berubah pada UJT di atas.